Itu simpenan tahu, simpenan seseorang yang tadinya mau dihukum mati kan, apa jadi BA bening aja udah berapa M tuh dia. Dari skincare aja kita reseller pada nyumbang udah 3 miliar lebih, ya kan? Kalau sama Fitri kemarin dia dikasih 50 juta sebulan buat jadi brand ambassadornya salon ya, Beauty Head Tattoo. Dan waktu 2019 atau 2018 waktu lebaran dia numpang di rumahnya Fitri. Itu ada saksinya soalnya. Dia waktu masih baru ngelahirin, itu dia nggak punya rumah. Masih nginep di rumahnya Fitri, kalau itu betul. Gue lagi ngebahas si Nikita yang ngibul terus. Jadi dia itu kena mental guys, karena kan secara nggak langsung perhatian dia kan seorang ibu yang dibully sendiri sama anaknya, dan dia lagi ngebully anaknya gitu kan. Jadi repetitif gitu, dia ngebully anaknya sekarang ngebully dia. Kalian ngerasain nggak sih perasaan dia sebagai ibu yang ya secara nggak langsung dia ngelahirin, ngebesarin, terus sekarang dibully sama anaknya sendiri ya. Sakit sih pasti kan hatinya, dia kan kecewa gitu kan. Jauh-jauh udah disekolahin di UK gitu ya, udah dimasukin ke private school, anaknya malah kabur gitu, nggak ngelanjutin lagi sekolahnya itu. Dia katanya mau ke Cambridge atau kemana lah, aku nggak tahu lah. Aku nggak tahu tentang detailnya si Loli, cuman ya kalian bisa lihat jalan ceritanya bahwa si Loli itu dari kecil emang mungkin dibilang nggak sayang ya sih. Kita juga mungkin perlu kerja kali kan ya, jadi nggak ada waktu buat dia. Jadi cerminnya si Loli itu mencerminkan anaknya si Nikita emang benar-benar ngejiplak banget dari sifatnya, dari caranya. Dan mukanya Nikita kan dulu nggak kayak sekarang, nggak kayak gitu kan dulunya kan. Mukanya Nikita sekarang banyakan OP kan. Jadi kalau anaknya bilang buatan dokter dan plastik semua itu real. Soalnya sini kita berantem kan itu kebiasaannya dia, dari pagi-pagi happy, ngebahas orang, nyenggol orang, settingan. Jadi mereka udah sini kita udah biasa, nggak apa-apa siapapun gua senggol, yang penting gua terkenal, rating gua naik, endorsean tetap. Itu yang dia itu. Jadi itu jadi habitnya dia, ngebully orang, premanisme gitu kan. Terus ujung-ujungnya mau ngehack akun orang biar membungkam orang gitu, jangan speak up. Itu kebiasaannya nih kita. Dan musuhnya dia kan banyak ya guys, nggak cuma 1-2 orang gitu. Mungkin akhir-akhirnya orang males berantem sama dia karena ya berantem sama orang gila gitu. Kalau nggak ditanggapin kita capek, kalau ditanggapin juga kita ya sama levelnya. Jadi aku nggak pernah nanggapin si Nikita sih, cuman aku klarifikasi aja apa yang dia bohong. Selama ini aku clearan. Kenapa aku masih mention dia sampai sekarang? Karena karmanya dia di detik ini. Apa yang dilakukan ke orang-orang itu dibalas dengan anaknya sendiri ya. Itu nggak settingan, nggak ada yang nyuruh, itu hukum alam. Apa yang dia perbuat sama orang itu dibalas instan sama anaknya sendiri. Kalau misalnya ngomongin PSK atau apa ya udahlah, emang itu real gitu ya. Ya jual diri ya sebenarnya hal yang nggak aneh sih. Banyak artis yang ya duit tambahan gitu ya, atau simpenan orang gitu, nggak jadi hal yang baru gitu. Jadi kalau misalnya dia ketangkep atau apa dan dia nggak mau ngakuin sampai detik ini, tapi sebenarnya dia nggak ngakuin sih, karena dia ada kata-katanya ya udahlah, cari itu hal-hal yang baru, jangan yang ada di Google, dia bilang sampai sama netizen kan. Karena dia udah bosen dicap PSK terus kan sama orang-orang. Siapa sekarang dia lagi nyinggung Fitri gitu kan. Nyinggung siapa lagi deh ya? Kayaknya udah deh, Mami Dewi Persik doang sama Fitri kan. Lupa gitu loh. Orang-orang ini pernah baik juga sama dia, pernah dekat juga. Jadi sebenarnya itu nggak sih, fake nggak sih? Kenapa NM nggak temenin FS lagi? Karena dua-duanya fake guys, dua-duanya toxic ya. Makanya aku tidak bisa membilang bahwa salah satu benar, dua-duanya toxic. Coba aja kalian belum tahu aja sifat aslinya Fitri ya. Setoksik-toksiknya. Emang kebiasaan si Niki paling sakit hati waktu dia nyerang Habib, ya itu keterlaluan. Habib tukang obat lah segala macem kan. Awalnya kenapa sih NM sama Fitri itu berantem? Awalnya karena Anthony itu kabur dari Indo. Dia minta tolong si Chen, suruh si
si Anthony balik lagi, tapi dia bohong. Dia akan bilang, aduh gue baru tabrakan. Cari empati si Tony sama si Cencen biar udahlah beb, nggak kita berantem udah aja. Dikirimlah foto-fotonya yang tabrakan itu ke si Cencen, ke sama Anthony. Terus lewat si Dea kan, ternyata itu tabrakan berapa tahun yang lalu dan bukan si Nikita yang tabrakan temennya. Di situ ketahuan dan mereka kayak yang ini gila sih ya, kalau misalnya minta tolong aja, nggak usah bohong gitu loh. Dan dari situlah si Cencen sama si Fitri udah mulai menjauh gitu. Ujung-ujungnya si Nikita ya perlu teman kan, dan merasa kok gue ditinggalin gitu di saat dia perlu support, dia ditinggalin Fitri sama Cencen gitu kan. Dan ditambah si Loli menangin si Tony kan, jadi secara nggak langsung apa yang dikatakan Nikita tentang Anthony itu pure sampah gitu kan. Jadi mukanya taruh di mana gitu, dia udah ngomongin Anthony pengangguran, Anthony begini, Anthony begitu, terus tiba-tiba Loli no, papi Anthony is the best. Makanya sampai si Nikita datang ke Jerman tuh tadinya mau minta maaf ke ibunya, mungkin ibunya bukain pintu kali ya, ala-ala atau gimana, tapi kan nggak diterima sama ibunya kan, malah direkam si Nikita ada di video gitu di depan halaman rumahnya.